Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kusandarkan tubuh di pelukan Mbok Asih, wanita tua bertubuh gemuk dengan rambut disanggul penuh uban. Ibuku terpaksa mengungsikanku ke rumah Mbok Asih yang sudah bekerja puluhan tahun di rumah kami. Aku sama sekali tak peduli dengan lalu lalang padatnya stasiun. Jiwaku terguncang dengan pembulian yang kualami baru-baru ini. Sorot mata mereka yang memandangku seperti sampah serta cemoohan mereka terhadapku. Dasar anak koruptor, cantik hasil polesan uang haram. Ayahku terduga koruptor. Seluruh harta dan aset keluarga disita negara. Mbok Asih yang sedari tadi menenangkanku dalam pelukannya mulai berbisik pelan padaku. "Duk, keretanya sudah datang, ayo bersiap." Aku menyeka air mata yang terus meleleh di pipi. Sedangkan Mbok Asih sudah berdiri menenteng 3 tas besar. Tak sampai hati melihat Mbok Asih yang terlihat kesusahan. Segera aku raih rangsel besar berisi pakaian ganti dan barang yang kuperlukan. "Sudah ndak apa-apa, biar Mbok yang bawa," ucapnya dengan penuh kelembutan. Tentu saja aku masih bersikeras memaksa untuk membantunya. Kereta sudah meluncur menjelajahi kota-kota, dan aku yang sedari tadi melihat ke arah luar jendela dengan lamunanku sepanjang perjalanan. Setiba di stasiun dengan sebutan kota dingin ini, kami menaiki angkutan umum menuju daerah asal Mbok Asih. Berkali-kali Mbok Asih menanyakan apakah aku lapar. Hanya aku sauti dengan menggelengkan kepala pelan. Nafsu makanku seakan hilang dengan datangnya cobaan yang Tuhan berikan. Beberapa jam kemudian kami berhenti di pertigaan jalan. Mbok Asih nampak menghampiri seseorang dalam mobil coklat tua dengan banyak cat yang mengelupas di seluruh bodi mobil. Mbok Asih melambai ke arahku dengan sedikit teriakan dari mulutnya. Aku menghampirinya dengan langkah malas karena aku tahu perjalanan berikutnya menuju rumah Mbok Asih pasti menaiki mobil tua dan bobrok ini. Dan benar dugaanku, kami menaiki mobil tua dengan bunyi kreot-kreot saat melaju, ditambah lagi jalanan yang berlubang. Aku mencoba bersabar dengan keadaan saat ini. Perjalanan terus dilanjutkan. Kantukku telah hilang karena telah habis waktu di kereta api tadi. Begitu banyak perkampungan yang masih asri di sini, tak seperti di tempat tinggalku yang penuh dengan polusi karena padatnya kendaraan. Kami sudah memasuki jalanan berbatu dengan ladang tebu di kanan kiri. Bahkan sesekali melewati hutan pinus lebat. Rasanya bokong serta pinggangku sudah kram menaiki mobil tua ini. Mbok Asih bercerita panjang lebar dengan si sopir dan aku yang diam membisu sepanjang perjalanan yang entah kapan sampainya. Sebuah gapura bertuliskan "Selamat datang di desa Sumber Kunci" mencuri perhatianku. Gapura besar dengan banyak lumut yang menempel. Aku ingat Mbok Asih pernah bercerita tentang desa asalnya. Setelah jalan menanjak, tibalah kami di tempat tujuan. Aku membantu Mbok Asih menurunkan barang-barangku. "Ma Asih?" Suara seorang gadis seumuranku menyapa lalu mencium tangan Mbok Asih. "Duk, ini Nopi, cucu Mbok di sini." Mbok Asih mengenalkan aku pada cucu perempuannya. "Mbak Sepia dari kota ya?" katanya ramah dengan senyuman tulus ketika tangan kami bersalaman.
Aku tersenyum saat melihat wajah bulat tertutup hijab kuning Nopi yang terlihat polos itu. Sudah, Mbak Sepianya lelah habis perjalanan jauh. Siapin air panas sana. Mbok Asi menghentikan kecerewetan Nopi yang ingin bertanya pada aku. Lehan dan Mbak Eni sudah menyambut kedatanganku. Aku diam berdiri di depan rumah tua dengan bangunan gaya kuno milik Mbok Asi. Hanya melihat keluarga ini menumpahkan kerinduan mereka. Memang Mbok Asi jarang sekali pulang. Sejak menjanda, Mbok Asi lebih memilih menetap bersama keluargaku di kota dengan mengasuh diriku sampai dewasa sekarang. Nopi, anak Lehan, menaruh rangselku di kamarnya karena mulai sekarang aku akan tidur bersamanya. Bahkan ia rela berbagi lemari pakaian bersama aku. Setelah mandi dengan air hangat dan melepas lelah sambil duduk di kaek depan rumah, ku coba mengecek gawai, sama sekali tak ada tanda garis sinyal. Ku coba memutar musik kesukaanku agar hatiku terasa lebih tenang. Keadaan membuatku hampir depresi. Makan dulu, Nduk, ucap Mbok Asi lembut dengan mengelus pelan punggungku lalu memeluk. Seiring dengan keluarnya air mataku karena tak kuasa menanggung beban yang berbalik. Sabar, Nduk, ucap Mbok Asi lagi. Kali ini beliau ikutan menangis bersamaku. Le Arif dan Mbak Kum, tetangga sebelah rumah, datang dengan membawa kue sagu sebagai tanda perkenalan padaku. Mbak Ani dan Mbak Kum menemaniku mengobrol ringan. Meski mulutku jarang mengucapkan kata-kata, mereka terlihat mengerti dengan keadaan yang sedang kualami. Aku mulai berdamai dengan keadaan. Sejak kedatanganku, kaek depan rumah selalu ramai didatangi tetangga, Mbok Asi. Kadang Mbak Kum, tetangga sebelah kiri rumah, atau Pusum dan Ratna, anaknya. Entah sengaja untuk menghiburku atau memang keramahan mereka. Hari-hari kulalui dengan aktivitas malas-malasan. Memang dasarnya aku ini pemalas. Setiap pagi Mbok Asi selalu membuatkan susu coklat kesukaanku. Meski sudah ku coba melarangnya, Mbok Asi tetap bersikeras membuatkannya. Mbak Sepia, besok ikut Nopi nonton kuda lumping ya, kata Nopi saat kami sudah dalam posisi tidur. Kecerewetan Nopi memaksa aku membuka suara. Nopi yang tak kenal kata lelah dalam urusannya mengajakku mengobrol. Terkadang membuatku tersenyum geli karena tingkah lucunya saat berbicara. Malam itu saat aku dan Nopi mengobrol macam-macam topik, samar-samar dari kejauhan terdengar suara bambu yang dipukul. Semakin lama semakin dekat. Lehan yang tadi sudah masuk kamar bersama Mbak Eni keluar bersamaan. Lehan menghambur ikut arak-arakan penduduk. Selentingan kabar yang kudengar kalau Mbak Yuli, janda pemilik warung di kampung ini, hanyut di sungai saat mencuci baju di sore hari. Beberapa warga termasuk Lehan melewati jalan samping rumah menuju kebun coklat di belakang rumah, lalu menuruni jalan menyusuri sungai bebatuan di malam hari. Malam ini menjadi semakin panjang karena banyak warga keluar rumah termasuk wanitanya. Meski hanya duduk di depan rumah menanti dengan harap-harap cemas kabar Mbak Yuli yang hanyut. Aku dan Nopi yang juga ikut penasaran ikut keluar. Di luar rumah sudah banyak warga mengumpul dekat musola di depan rumah Mbok Asi karena jalan menuju ke rumah melewati musola dan rumah depan milik Pak Jainul. Pocong! Teriakan salah satu warga dari rumah seberang jalan. Putarmi berlari keluar ke arah musola dengan wajah pucat ketakutan. Di wajahnya disertai keringat dingin membasahi dahinya. Dengan terbata Putarmi menceritakan penampakan pocong di rumahnya kepada Mbak Kum dan Bu Jainul yang menenangkannya karena suaminya ikut pergi mencari Mbak Yuli di sungai. Istighfar, Le, kata Mbak Kum pada Putarmi sambil menyodorkan gelas berisi air putih. Belum sempat ketegangan warga mendengar cerita Putarmi.
Kali ini teriakan takbir bersaut-sautan di tengah malam dari warga lain. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara teriakan itu begitu riuh di malam hari, membuat malam semakin mencekam. Mbak Ruri dan Ratna berlari ke arah kami. Masya Allah, ada apa toh Jani? Tanya Mbok Asi pada Mbak Ruri dan Ratna setelah dekat. Pocong mbah, pocong, kata Mbak Ruri disertai anggukan Ratna dengan wajah panik. Mbah, itu apa yang di atas genteng? Kata Nopi sambil menunjuk ke atap rumah Pak Jainul. Aku dan Mbak Eni saling pandang sebelum kami berhamburan memasuki rumah. Setelah menutup pintu depan, Mbok Asi memelukku serta Nopi di dekapannya. Begitu nyata yang kulihat tadi, sesosok tubuh berbalut kain kafan, hanya menyisakan bagian wajah yang menghitam. Di bagian hidung masih tersisa kapas. Jantungku berdetak cepat seperti habis lari maraton. Gemetar di badanku tak bisa berhenti. Ku peluk erat Mbok Asi dengan badan semakin gemetaran. Air mataku tak terbendung lagi. Saat itu ketakutan akan hal semacam ini baru saja aku rasakan. Mbak Eni mengambil selimut lalu menyelimuti tubuhku. Mbok Asi nampak cemas dengan keadaan. Sampai azan subuh, aku baru tenang. Setelah sholat subuh, Mbok Asi sibuk di dapur menanak nasi di atas tungku kayu bakar. Mbak Eni menghampiriku yang tiduran di depan TV dengan susu hangat di tangannya. Susunya Nduk, mumpung masih panas, kata Mbak Eni menaruh segelas susu di sampingku. Aku tahu Mbak Eni ikut prihatin dengan keadaanku saat ini. Nopi mana Mbak? Tanyaku lirih. Masih mandi, air hangatnya sudah Mbak siapin buat kamu, jawab Mbak Eni pelan. Suara Mbak Kum, Ruri, dan Ratna berbincang soal hantu pocong semalam di kaik depan. Sementara Nopi dengan jahilnya mengageti mereka dari balik jendela depan. Mbak, udah belum ganti bajunya? Kata Nopi yang tiba-tiba langsung masuk kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu saat aku berganti pakaian. Jadi kan ikut Nopi nonton kuda lumping? Lanjutnya lalu duduk di kasur memperhatikanku yang sedang berganti pakaian. Ku saut dengan anggukan pelan. Ruri sama Ratna udah nungguin lo Mbak, nanti kita jalan lewat sungai aja biar dekat. Kecerewetan Nopi di pagi hari membuatku lupa akan peristiwa semalam. Mbak Eni sama Mas Han kemana? Tanyaku karena kedua anak dan menantu Mbok Asi tak terlihat. Oh, ibu bantu-bantu di puskesmas Mbak. Kalau bapak kerja di bengkel las. Setelah sarapan dan pamitan, kami berempat berjalan menyusuri kebun coklat belakang rumah. Lalu menuruni jalan yang hanya bisa dilalui satu orang menuju sungai. Ruri dan Ratna sudah menyeberangi sungai. Aku diam, memandangi mereka yang mulai menyeberangi sungai. Ayo Mbak, ndak dalam kok sungainya, kata Nopi yang sedari tadi di belakangku. Ini mulai ikut menyusul kedua temannya. Aku memandang ke sekeliling, suara saut-sautan burung liar di antara gemericik air sungai melewati bebatuan. Dan terpaan angin membuat pohon bambu di seberang sungai bergoyang, lalu berbunyi seakan hidup pada zaman dahulu, pikirku. Celana jeansku basah sampai lutut saat menyeberangi sungai. Nopi yang berjalan beriringan di sampingku bernyanyi dengan gembira. Sedangkan Ruri dan Ratna yang berjalan di depan seperti menikmati suara Nopi. Seiring perjalanan, tanganku sibuk memetik daun tanaman yang tumbuh memanjang berbentuk menyerupai pagar. Di sebelah kiri puluhan pohon gamboja membuat suasana sedikit mencekam. Itu kuburan Mbak, kata Ruri menunjuk pohon gamboja di sebelah kiri. Kalau kuburan itu kuburan Bajang, saut Ratna sambil menunjuk pohon beringin besar serta deretan makam kecil atau kuburan bayi. Mataku tak berani memandang lama ke arah pohon beringin di sebelah kiri. Entah seperti ada hawa aneh yang muncul dari arah sana. Setelah melewati kebun tebu, kami melewati gang kecil di antara rumah penduduk.
Dari sini sudah terdengar sound system dengan lagu dangdut koplo. Anak kecil berlarian ke sana kemari di antara deretan pedagang kaki lima musiman. Pentas kuda lumping telah dimulai dengan akrobat kesenian yang ditampilkan. Ruri dan Ratna hilang di antara banyaknya penonton. Nopi menarik tanganku ke tengah keramaian, mencari tempat nyaman untuk menonton kesenian daerah yang sudah berlangsung ini. Selepas azan asar, Ruri dan Ratna mencari kami untuk lekas pulang, padahal acara belum selesai. Kami pulang melewati jalan yang sama. "Mbak, tak hitung sampai 3 kali, lari ya," kata Nopi tiba-tiba saat kami sudah melewati kebun tebu. Belum sempat niatku bertanya, kenapa harus lari? Nopi sudah menghitung. 1, 3. Jawab Ratna keras sambil berlari kencang, diikuti Nopi dan Ruri. Aku yang kaget ikutan lari di belakang mereka, meski tak mengerti maksud mereka. Pandanganku hanya tertuju pada Nopi di depan. Waktu seakan berputar semakin lama saat kami berlari. Bulu kuduku meremang waktu melewati pohon beringin yang di bawahnya berjejer kuburan bajang. Nopi, Ruri, dan Ratna meloncat lincah seperti 3 ekor tupai, menuruni jalan yang mengarah ke sungai, membuat jarak denganku semakin jauh. Lariku semakin cepat seiring kepanikan menjaluri tubuhku. Kakiku tersandung batu sungai. Aku jatuh terjengkal di tengah sungai, beserta teriakan kesakitan keluar dari mulutku. Nopi dan yang lain segera berbalik berlari ke arahku karena mendengar teriakan dari mulutku. "Maafin, Nopi, Mbak." Wajahnya nampak memelas saat membantuku berdiri. Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutku. Nafas masih tersenggal karena berlari tadi. Nopi dan Ruri memapahku yang berjalan pincang akibat rasa nyeri di bagian telapak kaki kiriku. Dengan pakaian basah kuyup serta siku dan kakiku lecet, ditambah lagi luka di telapak kaki kiri, aku pulang berjalan pincang. Mbok Asi yang mengetahui aku berjalan dipapa oleh Nopi berlari panik ke arahku. Waktu aku kecil, jangankan sampai berdarah, badanku terkena tanah saja, Mbok Asi sudah memandikan diriku. "Mbok," suaraku lirih, menahan Mbok Asi dengan menggelengkan kepala pelan. Karena aku tahu pasti Mbok Asi akan memarahi cucu dan temannya. "Sudah selesai, Le?" tanya Mbok Asi yang membersihkan lukaku pada Lehan yang baru saja masuk rumah. "Belum, Mak, masih sedikit lagi," jawab Lehan lalu mendekat ke arah kami. "Kok bisa luka? Habis jatuh di mana, Sep?" lanjut Lehan yang melihat lukaku. "Diajak lari-larian sama Ruri sama Nopi," jawab Mbok Asi cepat, tangannya sibuk mengolesi lukaku. "Mbok," aku menyelah sebelum Mbok Asi melanjutkan kata-katanya. "Lain kali hati-hati, Nduk," kata Lehan sembari menyerahkan obat merah pada Mbok Asi. Kayak depan rumah kembali ramai, seiring berangkatnya rombongan pengantar jenazah Mbak Yuli. Mbak Yuli ditemukan meninggal di pinggir sungai oleh penduduk yang sedang mencari rumput. Lehan sudah kembali berbaur bersama iring-iringan pengantar jenazah. Jalan menuju kuburan melewati jalan sempit di sebelah barat dekat rumah Ratna. Gema takbir pengantar rombongan jenazah Mbak Yuli dari belakang Lek Tejo berteriak menghentikan rombongan. "Mayatnya jatuh ini, woi!" teriak Lek Tejo lantang. 4 orang pemikul keranda segera berhenti. Mereka terkejut karena kaget mayat yang mereka pikul jatuh. "Astagfirullahalazim!" ucap mereka bersamaan. Bagaimana bisa mayat jatuh dari keranda yang mereka pikul, tetapi mereka tak merasakannya? Kabar mayat Mbak Yuli yang jatuh dari keranda dengan cepat menyebar di kalangan penduduk sekitar, menjadi topik perbincangan para ibu-ibu. "Mas, jenazahnya Mbak Yuli beneran jatuh tak?" tanya Mbak Eni pada Lehan waktu kami nonton TV bersama. "Sudah, gak usah dibahas, tidak baik," jawab Lehan pelan sambil menyeruput kopinya. Aku menyusul Nopi ke kamar yang sudah tertidur lebih dulu.
Mataku belum sepenuhnya terpejam. Jelas sekali suara ketukan dari pintu depan. Lehan yang keluar kamar berjalan ke arah pintu. Siapa yang malam-malam begini bertamu? Beberapa kali Lehan keluar masuk kamar karena suara ketukan di pintu depan. Aku mencoba mempertajam pendengaran. Saat ketukan itu kembali terulang, Lehan tak terlihat keluar kamar lagi. Jantungku berdetak kencang ketika mendengar suara ketukan yang kesekian kalinya. Dan kali ini suara ketukan itu beralih ke jendela kayu dengan penghalang jeruji besi di kamar kami. Suara dan irama ketukan sama persis seperti di pintu depan rumah tadi. Kupaksa memejamkan mata dan menutupi seluruh bagian tubuh dengan selimut. Suara ketukan menghilang, berganti suara wanita yang sedang menangis. Terdengar sangat pilu dan menyayat hati di malam hari. Ku coba membaca doa sebisaku. Nopi memeluk tubuhku erat yang kupikir sudah tertidur lebih dulu. Saat pagi berita tentang teror pocong masih ramai dibicarakan. Kali ini ditambah bumbu suara wanita menangis. Mbak Kum dan Lek Arif tak bisa tidur sampai pagi karena teror semalam. Aku dan Nopi lebih memilih bungkam atas kejadian semalam. Bu Sumi datang dengan raut muka lesu. Beliau juga terlihat tak tidur semalam. Gaek depan rumah sudah ramai oleh ibu-ibu. Tangan mereka sibuk memilih buah cabai, diselingi obrolan horor tentang teror pocong di kampung ini. Nopi yang akan menjenguk saudara yang sedang melahirkan di rumah sakit berkali-kali mengajakku. Dengan terpaksa, aku menolaknya. Sebelum ia sempat berpamitan, aku menariknya ke kamar. Ku suruh ia duduk di tepi ranjang. Tanpa mengucap sepatah kata pun, ku bongkar isi tas rangselku, mencari-cari baju yang cocok untuk Nopi. Lalu ku mulai memoles wajah bulatnya. Dengan sedikit bedak padat, ku suruh ia berganti pakaian yang telah kupilihkan. Matanya berbinar saat berdiri di depan kaca lemari. Ia nampak cantik dengan hem putih serta jeans hitam dariku yang sudah ia kenakan karena ukuran kami tak jauh berbeda. Aku terbangun samar tapi sangat jelas. Suara wanita yang sedang menangis itu kembali terdengar. Suara tangisan dari jauh namun terdengar sangat jelas. Lama-lama seperti mendekat. Detak jantungku kembali terpacu saat telingaku mendengar suara tangisan yang semakin dekat. Ya Allah, berkali-kali ku sebut asma Allah. Irama ketukan yang sama seperti semalam dari jendela kamarku. Aku meringkuk, gemetaran, keringat dingin terus keluar dari dahiku. Kali ini, suara seseorang yang sedang meloncat dari luar rumah. Nopi memeluk punggungku seperti semalam. Bedanya kali ini, tangannya tak gemetar dan terasa sangat dingin. Dek, jantungku serasa berhenti berdetak. Nopi? Tidak, sore tadi Nopi berpamitan menjenguk saudara dan akan pulang esok pagi. Lalu siapa yang saat ini sedang memelukku? Aku melirik ke arah tangan yang memelukku, begitu pucat dan dingin. Tangisku tak terbendung lagi, badanku menggigil gemetaran. Mulutku gemetar dengan lidah keluh, serasa terkunci. Ingin sekali aku berteriak kencang, tapi tak satu pun suara yang keluar dari mulutku. Aku tak bisa berpikir jernih dalam situasi saat ini. Tangan pucat itu masih memelukku. Ya Allah, Mbok! Suara teriakan melengking dari mulutku berbarengan suara azan subuh di pagi buta. Mbok Asih yang mendengar teriakanku tergopoh berlari ke kamarku, diikuti Lekhan dan Mbak Eni. Lekhan menyalakan lampu kamar. Mbok Asih bergegas memeluk tubuhku yang sudah menggigil gemetaran. Mbak Ani pun tak kalah kaget meloncat ke kasur. Telapak kakiku dipijatnya pelan. Kakinya dingin, Mak. Dahinya juga panas, kata Mbak Eni panik. Sesudah mengusap kening, lalu memelukku erat. Di dapur Mbok Asih memarut kencur, sedangkan Lekhan sudah siap dengan air hangat untuk mengompresku. Bibirku gemetar seiring tubuhku yang juga menggigil.
Berkali-kali Mbak Eni membasuh keringat di dahiku, lalu meletakkan kain yang sudah dicelupkan pada air hangat, lalu meletakkannya ke keningku. Bu Asih datang dengan parutan kunir dan beras merah, lalu menutup pintu. Tak lama badanku diolesi parutan kunir dengan beras merah. Mbak Kum dan Lek Arif juga datang, disusul tetangga lainnya. Salah satu tetangga mengusulkan untuk membawaku ke orang pintar. Kondisiku membuat seisi rumah panik. Mbak Eni dan Bu Asih nampak prihatin saat menemaniku. Lek Han pergi mencari orang pintar di antar Lek Arif. Doa-doa dibacakan membuat hatiku sedikit tenang. Lalu Ustadz membacakan ayat Al-Quran dan meniupkan ke gelas berisi air putih yang akan diminumkan padaku. Belum sempat air itu masuk ke tenggorokan, aku sudah lebih dulu memuntahkannya. Ya Allah! Teriakan Bu Asih yang tak kuasa melihat keadaanku. Menjelang siang kondisiku sudah agak membaik. Banyak tetangga menjenguk. Aku terenyuh melihat antusiasnya mereka mengetahui kondisiku. Bahkan malam ini Lek Arif dan Pak Jainul melekan di rumah karena khawatir, dan malam ini kulalui tanpa gangguan apapun. Teror pocong di desa ini semakin menjadi. Beberapa warga memutuskan mengungsi ke rumah saudara masing-masing. Sore sehabis maghrib, Lek Arif dan Mbak Kum sudah di kaik depan bersama Mbak Eni, Lek Han serta Nopi yang baru datang membicarakan anak kembar saudara yang baru lahiran. Jaketnya nggak dipakai, Dok? Tanya Mbak Eni yang melihatku sudah berdiri di samping mereka. Sudah makan belum kamu, Sep? Tanya Lek Arif. Sudah, Lek. Desa ini udah sepi kalau malam, banyak pocong. Kemarin saja Mbok Jah yang jual gorengan di depan sana semaput, pingsan, gara-gara yang beli pocong. Nopi mulai bercerita dengan kecerewetannya. Hus, mulutmu itu loh. Selalehan menghentikan Nopi. Lah emang iya kok Pak, tanya aja sama Joko kalau ndak percaya. Sudah nggak usah diomongin. Kalau nanti datang terus datengin kamu gimana? Kamu nggak takut ah? Baru saja aku menyandarkan kepala di pundak Mbak Eni. Tiba-tiba lampu satu desa padam. Mataku terus melihat ke arah gang kecil di depan samping rumah Pak Jainul. Samar namun sangat jelas, yang kulihat sedang terbang ke arah kami. Saat itu adalah pocongan. Ku cengkeram erat lengan Mbak Eni dengan nafas tersenggal serta detak jantung yang semakin cepat. Aku nunjuk ke arah pocong melayang ke arah kami saat ini. Mbak, pocongnya datang Mbak, kataku sambil menunjuk ke arah pocongan sedang terbang. Kami berenam berteriak bersamaan dengan berlari masuk rumah dalam keadaan mati lampu. Binatang, baru diomongin udah datang. Umpat Lek Arif setelah kami mengelilingi lampu templok yang dinyalakan Lek Han. Keesokan harinya, mau ada acara Mbok? Tanyaku melihat nasi kuning berbentuk kerucut lengkap dengan lauk pauknya. Iya, nanti ikut ke punden desa ya, jawab Bu Asih kalem. Sama siapa Mbok? Kataku lalu mengambil paha ayam yang baru saja ditiriskan Bu Asih. Karena kebiasaanku setiap pagi waktu masih kecil hingga masuk kuliah, selalu mengambil lauk apa saja yang baru digoreng Bu Asih. Tentu saja aku makan tanpa nasi. Ya sama Lek Han, Mbak Eni, Nopi juga. Hajatan kampung, Bo? Tanyaku lagi sambil mengunyah. Ruat desa, Nduk. Jawab Mbak Eni yang baru saja masuk dari mengambil daun pisang di belakang rumah. Lek Han dan Lek Arif sudah bersiap dengan tumpeng yang mereka pegang masing-masing. Mbak Eni dan Mbak Kum membawa kue pasar, sementara aku hanya membawa botol air mineral ukuran tanggung yang berada di tanganku saat ini. Kami berjalan beriringan dengan warga lain layaknya sebuah karnaval. Ujung paling depan dipimpin kakek tua berbaju serba hitam dengan sabuk besar melekat di pinggangnya. Diikuti sesepuh desa dan warga lainnya. Kami berjalan melewati tengah hutan pinus, lalu turun ke sebuah sumber di tengah lapangan kecil di antara tingginya pepohonan.
Nasi tumpeng yang dibawa dari rumah dikumpulkan semua di tengah. Mbak Eni menggelar tikar untuk kami duduk bersila mengikuti acara yang akan segera dilangsungkan. Mbak Dukun nampak hikmat duduk bersila di tengah warga yang melingkari sumber di tengah lapangan kecil di antara pepohonan yang bergerak terkena terpaan angin. Entah doa apa yang Mbah Dukun itu baca, yang jelas mulutnya terus komat kamit. Saking lamanya, kantuk tak bisa kutahan, lalu bersandar di pundak Mbak Eni. Seketika mataku terbuka karena mendengar sesuatu yang jatuh dari atas. Mataku terbelalak. Kaget, tepat di depan Mbah Dukun yang duduk bersila. Suara jatuh itu berasal dari pocongan yang saat ini mengeliat, seperti kesakitan, sehabis jatuh dari langit. Diikuti tawa cekikikan dari arah pepohonan. Sontak seluruh warga yang sedari tadi bersila dan hikmatnya berteriak kencang berhamburan. Konyolnya lagi, Mbah Dukun yang dianggap sakti itu juga berlari ketakutan dengan wajah panik. Kami pulang dengan langkah gontai. Di depan Lek Arif mengutuk Mbah Dukun dengan nama binatang. Lehan cengengesan mendengar umpatan Lek Arif. Dari jauh seorang wanita berjalan membawa payung yang terbuka ke arah kami. Langkahnya terhenti ketika keningku menabrak punggung Lehan yang tiba-tiba berhenti di depanku. Lehan sedikit gemetaran, begitu juga Lek Arif. Tangan Mbak Eni yang memegangiku menjadi semakin erat, tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Sampai wanita yang memakai kaos berwarna biru tua itu berpapasan dengan kami. Wajah putih yang dihiasi bedak sangat tebal, terlihat mencolok, itu berlalu. Mbak Gum ambruk dengan posisi duduk berlinang air mata. Lek Arif memapa istrinya. Belum hilang rasa heranku, Mbak Eni menggenggam tanganku, memaksa berjalan sedikit cepat. Sesampainya di rumah, Mbak Eni bercerita kalau wanita yang kami temui tadi adalah Mbak Yuli. Mbak Eni menggelar karpet di depan TV. Nopi menata bantal dan selimut. Malam ini kami putuskan untuk tidur bersama. Aku tidur di tengah Mbok Asih, Nopi dan Mbak Eni. Sementara Lehan tidur di kursi depan dengan sarungnya. Malam kian larut, mataku tak juga bisa terpejam. Kegelisahan mulai muncul kembali. Belum tidur, Nduk? Tanya Mbok Asih, karena sedari tadi aku berganti-ganti posisi tidur karena gusar. Kembali suara dan irama ketukan yang sama itu datang. Kupejamkan mata berharap cepat tidur. Lehan berlari mengambil sapu lidi dan memukulkan ke pintu berulang-ulang seperti orang kesetanan. Suara tangisan memilukan terus terdengar di malam hari, membuat air mataku juga meleleh. Mbak Ani yang mendengar isakan tangisku, menyalakan lampu pergi ke arah dapur, lalu kembali dengan membawa kantong plastik berisi garam dan arang. Lehan segera membakar arang di atas cobek, lalu menaburi garam di atas api. Suara tangisan semakin menjauh, berganti dengan suara jeritan kesakitan dari jauh. Pagi ini seperti biasa, warga melakukan aktivitas mereka masing-masing. Beda lagi jika malam datang, suasana desa akan menjadi sangat sepi dan sunyi. Hari ini aku diajak oleh Novi untuk membeli martabak. Kupakai jaket hitam berbahan parasit sambil menata rambut panjangku. Ayo mbak, nanti keburu sore. Rengek Novi yang sudah di atas motor Pak Lehan. Naik motor ini? Tanyaku heran memandangi motor yang tinggal kerangka besi, beserta tangki bahan bakar dengan 2 roda besar depan dan belakang. Iya tah, kan tidak punya sedan, sautnya asal. Sepanjang jalan bebatuan, Novi nampak lihai memainkan gas dan rem. Meski terkadang kelakuan barbarnya memicu adrenalin, bahkan ia seperti tengah mengerjaiku. Saat kusuruh melambatkan laju motornya karena bokongku terasa kram. Hawa sejuk serta hijau sawah seluas mata memandang, dan ramahnya penduduk sekitar tiap kali berpapasan, menyimpan misteri di baliknya.
Kami berhenti di sebuah pertokoan kecil layaknya pasar, dengan pedagang kaki lima berjejer di depannya. Novi memesan beberapa bungkus martabak telur. Aku menghampiri salah satu kios penjual handphone. Sedikit mencari info soal SIM card yang bisa digunakan di desa ini. Setelah selesai dan membeli handphone harga standar, aku menghampiri Novi yang menunggu di gerobak martabak. Novi memaksa mampir ke Ubalan, sumber besar dengan banyak pipa air yang mengalir ke pemukiman warga. Aku memesan kopi susu panas di salah satu warung. Karena sedikit kesal, bisa-bisanya Novi memanfaatkan kepergian kami yang pamit membeli martabak untuk bertemu pujaan hatinya. Beberapa kali kulirik jam tangan yang melingkar di lengan kananku, tak sampai hati untuk memakinya. Meski menjadi obat nyamuk serta pandangan aneh pengunjung, tempat ini mengarah padaku. Udah puas? Tanyaku pada Novi yang menghampiriku. Udah mbak, maaf, lama. Jawabnya sambil cengengesan. Sepanjang perjalanan pulang, Novi terus bercerita tentang pacarnya. Jalanan berbatu nampak gelap dan kesialan menimpa kami karena motor Pak Lehan tiba-tiba mogok di tengah jalan. Agak jauh dari rumah penduduk, aku berjongkok di samping Novi yang mencoba membetulkan motor. Rasa gelisahku mulai datang karena hari mulai petang. Bayangan seseorang muncul di balik pohon asem di depan kami, meski tak terlalu jelas. Sosok wanita berbaju putih serta rambut panjangnya berdiri mematung di samping pohon asem. Tanganku yang sudah gemetaran mencolek bau Novi di samping. Novi menoleh ke arah tanganku yang gemetar menunjuk pohon asem di depan kami. Sebelum saling menoleh, kami berteriak bersamaan, lalu berlari menyusuri jalan di kegelapan. Tas plastik berisi martabak di tanganku terlempar saking kaget bercampur ketakutan. Novi berhenti lalu berbalik, memungut martabak yang terlempar. Aku tidak mempedulikannya dan terus berlari. Sampai akhirnya sandal di kaki kiriku putus. Tanpa sadar aku berlari dengan sendal yang tinggal kanannya saja. Meski sudah terlihat lampu di pinggir jalan, kakiku terus berlari. Sampai depan rumah, pandanganku mulai kabur. Semua terasa gelap dan aku pingsan. Mbok, ucapku lirih saat terbangun mendapati Mbok Asi di sampingku. Mbok Asi terbangun lalu mengusap keningku. Lapar, Mbok? Walando, ucap Mbok Asi memelukku, lalu tergopok keluar kamar. Mbak Eni masuk disusul Novi. Dengan wajah lesu, mereka duduk di tepi ranjang. Lalu Novi memijat kakiku pelan. Duk, besok kamu sama Mbok Asi ke Bali saja ya, ucap Mbak Eni sambil memijat tanganku. Aku tak menjawab pertanyaan Mbak Eni. Masih teringat wajah wanita di samping pohon asem, persis wajah wanita yang membawa payung tempo hari. Bangkit berjalan ke ruang depan, entah apa yang ada dalam pikiranku saat itu. Aku berdiri, mematung, seperti orang linglung di depan jendela kaca tanpa gorden. Berkali-kali Mbok Asi memanggilku. Pandangan mataku hanya tertuju pada pohon sirsak di halaman depan. Ya Allah, Allahu Akbar! Teriak Mbok Asi saat menghampiriku, lalu melihat keluar jendela ke arah mataku memandang. Di bawah pohon sirsak nampak jelas sosok pocong sedang berdiri menatap ke arah kami. Aku tak bergeming. Wajah pocong itu hancur, berwarna hitam pekat, serta belatung berjatuhan dari mulutnya. Piring yang dipegang Mbok Asi jatuh sampai nasinya berceceran di lantai. Wajahku mulai pucat, air mataku mengalir begitu saja, sampai akhirnya tak kuasa menahan beban tubuhku. Lalu ambruk bersimpuh dengan tatapan mata kosong. Pak Lehan lari ke arah kami, diikuti Mbak Eni. Meski teriakan Mbak Eni terdengar sangat keras di malam itu, tak ada satupun tetangga yang datang menolong. Dari arah jalan, suara musik diputar sangat keras di malam hari. Dasar Joko, gak tahu ada musibah apa, malam-malam mutar lagu. Umpat Pak Lehan kesal, bercampur bingung.
karena Mbok Asih sudah pingsan sejak tadi. Gila emang itu bocah, Mbak Eni menimpali. Benar saja, besoknya Joko menjadi gila, berjalan santai dengan bertelanjang bulat, beserta senyuman khas orang gila. Mbak Eni membantuku berkemas, Novi menangisiku yang akan pergi. Apa Sufyan, saudara Mbok Asih, tak tega dengan keadaanku jika terus di sini. Kemungkinan aku bisa stres dan trauma berat. Beliau menawarkan pekerjaan untukku dan Mbok Asih di Bali. Bahkan aku diperbolehkan pulang kapanpun. Sekarang sudut pandang Mas Bowo. Kumainkan gitar tua di serambi depan rumah Haji Sufyan. Bernyanyi meski suaraku terdengar sangat fals. Sambil memikirkan Laila, janda muda Bahenol yang selama ini kusukai. Suasana hatiku sedang gembira. Selain mengirim muatan pupuk di desanya, aku juga bisa menyapa sang pujaan hati. Pupuk sudah siap dikirim. Kulajukan pelan trukku menuju jalan besar. Dari belakang Dika mengemudikan truknya secara ugal-ugalan mengirim cabai ke Jakarta. Memasuki desa Sumber Kunci. Terasa ada yang aneh, pikirku. Biasanya Mak Jum sudah berjualan gorengan dari sore. Bahkan waktu azan maghrib biasanya banyak warga yang berjalan pergi ke masjid. Truk terus kulajukan sambil mengamati sekitar. Sudah hampir gelap, warung Mbak Yuli juga tutup, membuatku semakin heran. Dari arah depan seorang gadis berjaket hitam berlari di pinggir jalan. "Mbak, jangan lari-lari, sudah petang," kataku mengingatkan, tapi malah dibalas dengan jari tengahnya. Wah, binatang ini, diingatin malah, gak sopan. Umpatku kesal. Lalu di belakangnya anak Handoko juga berlari menyusul. Kurungkan niat untuk menyapa, mungkin mereka sedang ada masalah, pikirku. Kupulatkan tekad untuk menyatakan perasaanku pada Laila. Karena sebentar lagi aku akan melewati rumahnya. Kupinggirkan trukku di bahu jalan agar tak mengganggu pengendara lain. Tetapi sejak tadi tak ada penghuni desa ini yang berlalu lalang. Dengan percaya diri aku berjalan ke rumah Laila. "Assalamualaikum." Ku ketuk pintu pelan, tapi tak ada jawaban. Akhirnya ku lanjutkan perjalanan sambil memikirkan nasibku. Mas Bowo, ikut Mas." Sebuah teriakan memanggilku. Ku hentikan laju truk. Dari belakang Mbak Yuli berjalan ke arah kemudi. "Bareng Mas," ucap Mbak Yuli ramah disertai senyuman. Ku sauti dengan anggukan pelan. Wajah Mbak Yuli malam itu begitu mempesona. Tak ada Laila, Yuli pun boleh, pikirku dengan senyuman bangga. "Mau kemana Mbaknya malam-malam begini?" tanyaku saat Mbak Yuli sudah duduk di samping kemudi dan dananya sudah seperti penyanyi dangdut. "Nyekar Mas," jawabnya ramah dengan wajah dingin. Tanpa bertanya lagi kulanjutkan perjalanan. Tengkuku terasa seperti ditiup berkali-kali, kuusap pelan. "Desanya sepi Mbak?" tanya aku. "Sejak tadi kami hanya membisu." "Iya Mas, soalnya ada teror pocong." "Pocong?" Dia hanya memandang ke depan dengan tatapan kosong. "Ada-ada aja," kataku geli lalu tersenyum. "Mas Bowo nggak takut ah?" tanya Mbak Yuli masih dengan nada suara dingin. "Enggak lah Mbak, wong itu demit nyamar," sautku lalu menyalakan rokok. "Kalau begini Mas?" tanya Mbak Yuli. Aku menelan ludah saat menatap ke arah Mbak Yuli. Bola mataku serasa mau copot. Mulutku tercekat melihat Mbak Yuli sudah berubah menjadi pocong menoleh padaku. Pak Salim membangunkanku yang tertidur di pinggir jalan. Truk sudah berada di tengah sawah dengan posisi terbalik. Pupuk yang akan kuantar pun berserakan di sampingnya. Pak Salim mengajakku ke rumahnya. Kubaringkan tubuhku di gaik depan rumahnya. Pak Salim kembali dengan membawa balsem ditemani Bu Salim.
Selesai Bu Salim mengolesi dadaku dengan balsem, banyak pertanyaan yang diajukan padanya. Aku melongo, masih terbayang wajah pocongan Mbak Yuli semalam. Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras berasal dari rumah Laila. Karena Pak Salim berada di seberang rumah Laila. Suaranya Laila itu, Pak, kata Bu Salim. Iya, memang itu suara jeritan Laila. Pak Salim dan istrinya berlari ke rumah Laila, sementara aku masih linglung. Aku menyusul ke rumah Laila, sang pujaan hati. Sesamanya di sana, perasaanku ngilu melihat Laila berteriak-teriak kesetanan. Dengan menggigiti jari jemarinya, bahkan ia nampak mencoba melepaskan pakaian yang ia kenakan. Sebenarnya ada apa sih ini? Teriakku. Beberapa orang memandangku sinis. Tanpa menjawab, mereka sibuk menahan tangan dan kaki Laila yang mencoba melukai dirinya sendiri. Warga mulai bingung dengan peristiwa aneh di desa. Pak Kades mengusulkan acara doa bersama dengan mendatangkan kiai dan tokoh agama. Walau didoakan sampai jungkir balik, tetap tak akan hilang setan itu, ujar Timbul yang berjalan bersamaku untuk melihat kondisi truk yang Haji Sufyan percayakan padaku. Sebenarnya ada apa sih dengan desa ini? Tanyaku karena rasa penasaran. Lihat Joko, kata Timbul menunjuk Joko yang tertawa sambil buang air di pinggir jalan, layaknya seekor binatang yang tak tahu malu. Aku tidur di rumah kamu saja ya, kataku. Tidak mungkin juga aku pulang sedangkan truk masih di tengah sawah. Terserah kamu, aku sudah bilang kalau malam teror pocong dan hantu Yuli pasti datang, jawab Timbul sambil menyalakan rokok kreteknya. Sore menjelang petang, rumah warga sudah tertutup. Mereka memilih beraktivitas di dalam rumah. Bahkan Pak Kades yang mengusulkan doa bersama untuk mengatasi masalah di desanya tidak menampakkan batang hidungnya. Sementara aku dan Timbul berdiskusi mencari solusi untuk masalah ini. Dengan segelas kopi di meja, rumor yang kudengar teror pocong di kampung ini bersamaan dengan hilangnya Mbak Yuli, pemilik warung kopi. Tolong mas, jangan dibuka bodoh, kata Timbul mencegahku yang hendak beranjak membuka pintu. Kenapa? Jawabku pelan karena Timbul memakai bahasa isyarat untuk diam. Hanya suara detak jam dinding di rumah Timbul yang terdengar di kesunyian malam. Timbul memilih diam dengan sarung menyelimuti badannya. Suara tangisan itu muncul kembali. Keringat dingin bermunculan di kening membasahi wajahku. Sedangkan Timbul gemetaran, bersandar di tembok dengan kaki selonjoran. Suara jam dinding menambah kengerian di malam itu. Tak ada yang bisa kami lakukan. Dari luar seperti suara orang sedang melompat, mengitari rumah Timbul. Sebelum suara gaduh dari arah dapur mengagetkanku, disusul suara gemericik air. Karena penasaran, aku mencoba melihat ke arah dapur rumah Timbul sambil berjijit pelan. Suasana gelap dan lampu rumah Timbul sudah dimatikan. Ku amati dapur rumah Timbul. Semua perabotan masih tertata di tempat masing-masing. Dari arah belakangku suara pintu kamar seperti dibuka. Sialan! Suaraku refleks karena kaget. Pintu dapur yang mengarah ke halaman belakang diketuk dari luar sangat keras. Dengan langkah gemetaran ingin menyusul Timbul di ruang depan, langkahku terhenti. Sebuah tangan yang terlihat pucat dan berbau busuk menghentikanku. Lututku sudah gemetaran dengan sendirinya. Ku pejamkan mata, mulut membaca kalimat Allah. Meski berat karena lutut yang masih gemetaran, kupaksakan melangkah. Sampai mataku menatap sosok pocong duduk di gaik depan rumah Timbul. Tolong, lepas taliku. Badanku terasa berat. Gendang telingaku panas, jantungku berdetak sangat cepat. Lalu ambruk, tapi aku masih sadar.
Timbul berjalan ke arahku, berjongkok lantas berbisik. "Kenapa kamu tidur di sini?" Sebelum suara hantaman benda keras dari luar terdengar, seperti suara kursi yang dipukul benda keras. Timbul meloncat lalu tiarap di sampingku dengan posisi melindungi kepalanya. Sampai kumandang suara azan subuh mulai terdengar dari kejauhan dan mengakhiri teror malam ini. Siang hari sambil melamun memandangi trukku yang terbalik, pikiranku hanya fokus pada Laila. Ingin sekali menolong, tapi apa daya, aku sendiri juga gemetaran saat tahu betapa mengerikannya desa ini saat malam hari. Semua nomor kontak di KW sudah kucoba untuk mengabari dan meminta solusi masalah ini. Tiba-tiba terbesit keinginan untuk menelpon Dika. Beberapa kali Dika tergegah mendengar semua ceritaku. Bukannya dia tidak percaya, hanya saja terasa aneh baginya. Akhirnya solusi terakhir yang kami sepakati adalah berdoa bersama. Sebelum akhirnya kututup telepon. Suara merdu seorang gadis di samping Dika mencoba memberi solusi padaku. "Perkenalkan, nama saya Fani. Masalah yang ada di desa itu sebenarnya adalah ulah kalian sendiri." Aku sedikit kaget mendengarnya. Kenapa bisa kami? Pikirku. Sebelum gadis itu melanjutkan kata-katanya. "Kalian lupa siapa diri kalian. Orang Jawa lupa pada adat ketimuran yang dijunjung oleh orang Jawa. Semua itu ada tata caranya, Mas. Semua desa pasti punya punden. Tuhan menciptakan makhluknya dengan berbagai kekuatan, dan kita hidup berdampingan dengan dunia lain. Apa kalian lupa berasal dari mana? Nenek moyang kita orang Jawa kental dengan adat istiadat Jawa. Semua sudah diatur alam, tapi kalian merusaknya. Jadi hormatilah adat. Kanjeng Sunan Kalijaga sudah mengatur agar adat dan agama seimbang. Dengan sombongnya kalian menyalahi adat. Akhirnya aku sudah punya solusi untuk masalah desa ini. Bukan, tapi untuk Lailaku. Masa bodoh dengan desa ini." Sehabis azan maghrib, acara doa bersama digelar di balai desa dengan mendatangkan ulama kondang dan tokoh agama setempat. Banyak warga antusias mengikutinya, termasuk Timbul dan aku yang terpaksa ikut. 7 orang bersorban berjalan ke depan. Yang terlihat sepuh duduk paling depan. Di atas pendopo hanya diperuntukkan orang penting. Sementara kami membawa alas tikar sendiri dari rumah. Doa-doa pun mulai dipanjatkan. Suara kiai yang terdengar lewat speaker sound system menggema ke seluruh penjuru arah. Baru 3 menit acara dimulai, tiba-tiba angin kencang berhembus dari balik pohon bambu. Datang beserta hujan lebat, padahal ini musim kemarau panjang. Para warga banyak yang berjongkok. Alas tikar yang tadi dibawa kini beralih di atas, melindungi mereka dari tetesan hujan. Aku dan Timbul memilih berteduh di warung depan balai desa yang tutup. Aku terpaku melihat pemandangan di depan. Pendopo balai desa yang hanya diduduki oleh orang penting itu, atapnya terlepas akibat hempasan angin kencang. Tak hanya sampai di situ, angin hitam berputar di tengahnya, bahkan kopiah putih mereka sampai ada yang terlepas. Warga pun terpaksa berhamburan menyelamatkan diri. Masih di pendopo, orang-orang bersorban putih itu nampak panik satu sama lain. Bahkan ada di antara mereka jatuh pingsan. 2 orang membantu yang sepuh berjalan sebelum secara tiba-tiba sebuah kursi plastik menghantam punggung mereka. "Ya Allah, ini kan murkamu," pekiku. Aku tak habis pikir dengan semua kejadian malam ini. Suara cekikikan semakin memporak-porandakan pendopo. Warga akhirnya berlarian pulang. Balai desa yang tadinya ramai kini nampak sunyi, mengerikan. Beberapa ada yang pingsan, sementara yang lain banyak yang kesurupan. Pak Gada sendiri juga terlihat pingsan sejak tadi. Tinggal aku dan Timbul. Celana kami sudah basah oleh kencing. Bagaimana tidak? Di samping kami berdiri sosok kaku almarhum Mbak Yuli.
hadir dengan senyuman menyeringai. Teror terus berlanjut. Setiap malam kami mengalami hal yang mengerikan. Bahkan ada serombongan pemuda yang menamai dirinya. Mereka YouTuber horor, ingin merasakan kengerian di desa ini. Awalnya penduduk sudah melarang, tapi mereka bersikeras. Dan saat malam, jeritan terakhir mereka terdengar sangat keras. Alam mengantarkan mereka kepada mautnya. Keesokan harinya minibus yang ditumpangi para YouTuber horor itu ada di dasar sungai. 2 orang menjadi gila permanen, 3 lainnya mati kaku dengan mata melotot. Menjelang sore aku dan Timbul sudah bersiap-siap menunggu di sungai. Sambil duduk di atas batu, Timbul sendiri tengah sibuk buang hajat di balik batu besar. "Bul, sudah belum? Keburu habis senja," teriakku ke arah Timbul. "Nanti, bentar lagi," so Timbul dengan suara ngedenya, menahan nafas. Sebentar lagi petang akan datang, ketika Timbul akhirnya selesai juga dengan urusan duniawinya. Kami menyusuri jalan menuju pemakaman umum desa Sumber Kunci. "Sana loh, deketan aja dari tadi, seperti homo aja kamu ini," kataku pada Timbul yang dari tadi terus membuntut di belakangku. "Sudah gelap bodoh, kalau sampai aku pingsan karena pocongan kan tidak lucu jing," jawab Timbul asal. Kami mencari tempat yang kelihatannya nyaman untuk bersembunyi dan mengawasi dari balik pohon bambu di samping pemakaman. Kunyalakan sebatang rokok karena sejak tadi nyamuk mulai mengerumuni kami. Sunyi, aku dan Timbul hanya diam tanpa suara, dengan mata terus mengawasi ke arah pemakaman. Suara binatang malam bersaut-sautan di antara suara angin senja. Pemandangan makam menjelang malam membuat bulu kuduk kami meremang. Hanya suara nafas kami yang terdengar pemburu. Aku tahu Timbul sebenarnya juga takut dengan apa yang kami lakukan saat ini. Tapi lebih takut lagi jika teror pocong menghantui hari-harinya. Adik dan emaknya sudah mengungsi ke rumah saudaranya. Kunang-kunang mulai berterbangan, menandakan hari sudah berganti malam. Puntung rokok berjajaran di bawah kaki kami yang duduk berjongkok. Orang yang kami tunggu tak nampak batang hidungnya. Timbul mulai gusar, rasanya sudah terlalu lama kami menunggu. Sampai terlihat bayangan 4 orang berjalan memasuki pemakaman di kegelapan malam. "Itu ada orang, Wok," kata Timbul sambil menunjuk ke arah pintu pemakaman. Tepat di mana bayangan 4 orang itu berjalan. 1 orang menunggu di pagar pembatas dari tanaman, yang lain berjalan memasuki pemakaman. 2 di antaranya memikul cangkul di pundak mereka, sedangkan yang 1 terlihat memegang karung putih. Dari jauh kami mengawasi mereka. Detak jantung sudah tak beraturan. Mereka semua urat takutnya udah putus kali ya, pikirku. Aku yang mengawasi mereka dari jauh, begini saja sudah gemetaran. "Bul, berangkat ke rumah Pak Kades cepat." "Sekarang?" "Ya iya bodoh, nanti keburu hilang orangnya. Lewat jalan memutar saja kalau kembali kemari," kataku agar mereka tak curiga sedang diawasi. Timbul mulai mengendap lalu tiarap, layaknya seorang tentara sedang latihan melewati medan rintangan. Kuedarkan pandangan ke sekeliling, mencari kalau ada seseorang di sekitar kami. Sejak tadi 1 orang di luar pagar masih tetap berdiri di sana, sedangkan yang 3 sudah di tengah makam. Timbul berlari kencang, entah karena ketakutan atau saking ingin cepat-cepat memberitahu Pak Kades. Sebelum kami kesini tadi, kami mampir ke rumah Pak Kades, lalu menceritakan hal ini. Meski Pak Kades seperti tidak percaya, namun dia memperbolehkan aku dan Timbul mengawasi pemakaman. Jika memang terjadi sesuatu, segera laporkan, pesan Pak Kades tadi. Dari arah tengah pemakaman, nampak 2 orang yang memegang cangkul tadi, mulai menggali kuburan. Tak terlalu jelas kuburan siapa yang sedang mereka gali di tengah malam begini. Suara tangisan seorang wanita dari kejauhan mengagetkanku.
terasa menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya. Shh, shh. Suara timbul yang sudah datang bersama Kang Sarip, Pak Jainul dan Cak Han, anak Mak Asih. Mereka sudah ada di belakangku. Dengan jari telunjuk di tengah bibir, aku memberi isyarat pada mereka, lalu menunjuk ke arah 3 orang di tengah makam yang terlihat berhenti karena mendengar suara tangisan juga. Lalu kuarahkan jari telunjukku ke arah pagar, tepat di mana 1 orang tadi berdiri menunggu rekannya. Cak Sarip nampak menggosok tengkuknya mendengar suara tangisan itu. Sedangkan Cak Han geram dengan kelakuan ketiga orang yang mulai mencangkul lebih cepat. Mereka terlihat terburu-buru. Dari arah belakang suara segerombolan orang melewati tagelan sawah kering dengan mengendap-endap menuju ke arah kami. Pak Jainul memberi isyarat pada beberapa orang yang menuju ke arah kami itu agar diam. "Digerebek saja sekarang," kata Cak Han. "Jangan sekarang, tunggu sebentar lagi," jawabku dengan mata terus mengawasi ke tengah pemakaman. 3 orang yang tadinya mencangkul berlarian kocar-kacir ke arah pintu masuk pemakaman. Melihat hal itu, aku dan beberapa orang di belakangku berlari ke arah jalan untuk menyergap. Bagai mengejar maling, kami berlari ke arah pintu masuk makam. Pak Jainul yang melempar batu seukuran kepalan tangan yang ia pungut dari sungai. Cak Sarip dan Cak Han diikuti beberapa orang dengan arit dan pentungan kayu besar. Dengan cepat mereka melumpuhkan 2 orang yang memegang cangkul. Lemparan batu Pak Jainul mengenai punggung orang yang berdiri menunggu di pagar, sedangkan yang satu lagi berhasil meloloskan diri. Warga memukuli secara membabi buta. Bukan salah mereka jika tak menghiraukan untuk tidak main hakim sendiri. Sebab ulah mereka lah banyak keluarga menjadi tidak tenang berada di rumah sendiri. Aku hanya diam mematung melihat 9 orang itu menendangi 3 orang. Meski mereka berteriak ampun puluhan kali, warga seakan tak peduli. Namanya amarah seorang bapak yang melindungi keluarga tercinta mereka, lalu diusik oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Pemandangan yang lebih seram daripada bertemu pocongan, pikirku. Sebelum mereka bertiga mati, ku coba memberi saran untuk membawanya ke balai desa untuk diadili. Beruntungnya para bapak-bapak itu mau mengerti. Atas saran dari sesepuh desa, acara bersih desa diadakan ulang. Warga juga membantu menarik truku yang terguling hampir 2,5 minggu lamanya. Terminal Ubung Bali. Keramaian. Kusandarkan punggungku di kursi panjang terminal. Kumainkan gawaiku sambil menunggu agar tidak terlalu jenuh di tengah keramaian. Sebuah bus berwarna hijau daun memasuki terminal. Aku bangkit berdiri di samping pagar pembatas antara jalur bus. Dari pintu belakang bus yang baru saja berhenti, sosok gadis yang sangat familiar di mataku baru saja turun. "Mbak," itu suara Novi. Saat mata Novi melihatku yang berdiri di samping pagar menunggu kedatangannya, membuat para pengunjung terminal di sekitar memperhatikan karena suara kerasnya. Aku tersenyum saat ulah Novi menjadi sorotan banyak pengunjung ketika ia berlari ke arahku. Bagi seorang adik yang sudah lama tidak bertemu dengan kakaknya, gadis manis mengenakan hijab berwarna pink dengan tas besar di punggung berlari ke arahku. Novi memelukku dari luar pagar, padahal tadi aku sudah memberi isyarat padanya agar lewat pintu masuk. "Ih, kangen tahu," kata Novi saat kami berpelukan. Padahal baru 3 bulan lalu aku jauh darinya. "Mbak Eni mana?" tanya aku karena Novi kesini bersama ibunya. "Lah itu," jawab Novi asal menunjuk perempuan dengan kardus kotak di kedua tangannya yang terlihat berat. Tak terasa bulir air mataku jatuh saat ku cium tangannya, lalu ku peluk erat tubuh Mbak Eni. "Gimana kabarnya, Nduk?" tanya Mbak Eni sambil mengelus punggungku saat kami berpelukan. Aku tak ingin menjawab pertanyaannya. Sosok seorang ibu yang memperhatikanku layaknya anak kandung. Perjalanan menuju rumah kecerewetan Novi tiada henti.
Meski umur kami hanya selisih bulan, aku sudah menganggap Novi layaknya adikku sendiri. Bahkan ia mulai bercerita tentang teror pocong di desa yang memaksa kepindahanku ke sini. Teror pocong di desa udah ndak ada, Mbak. Terus, Novi, suara Mbak Eni menyela Novi yang mulai bercerita. Gak apa-apa, Mbak, sautku dengan mengemudikan minibus untuk akses pulang pergi ke tempat kerja dari Abah, ayah angkatku saat ini. Lanjutin, Nop. Beneran ndak apa-apa, Mbak? Iya, nggak apa-apa. Nanti saja kalau udah sampai di rumah, Dok, saut Mbak Eni yang duduk di kursi belakang. Sesampainya di rumah, Novi kembali bercerita. Novi mulai bercerita saat kami sedang bercengkrama di ruang tengah depan TV, sedangkan Mbok Asih sibuk di dapur. Juragan Sunar marah karena warga Sumber lebih memilih menjual cabainya pada Abah Sufyan. Menurut warga, harga yang ditawarkan Juragan Sunar terlalu murah, sedangkan waktu itu harga cabai di pasar sangat mahal. Kesal dengan penolakan warga, Juragan Sunar ingin memberi pelajaran agar warga desa Sumber jerah. Juragan Sunar menemui dukun langganan yang biasa memberi penglarisan. Juragan Sunar mulai mengutarakan niatnya pada sang dukun Ki Projo. Begitu Juragan Sunar menyebutnya, menyuruh Juragan Sunar mencari kuburan yang matinya Selasa Wage dan Jumat Wage. Lalu menyuruh menanam kaki ayam serta benda aneh pemberian Ki Projo untuk ditanam di kuburan tersebut. Tak lupa, tanah dari kuburan tersebut harus diambil untuk disebar di penjuru desa dan gapura masuk desa. Lalu pada malam itu juga, Ki Projo dan Juragan Sunar serta beberapa orang kepercayaan Juragan Sunar pergi ke punden desa Sumber untuk ritual pengiriman santet pocong. Juragan Sunar tertawa senang saat santet pocong kirimannya berhasil mengusik ketenangan desa Sumber. Konser kuda lumping ia sewa untuk merayakan keberhasilannya. Selama hampir 1 bulan, teror pocong terus menghantui warga desa Sumber. Juragan Sunar mulai mengutarakan niatnya untuk membantu, alih-alih menjadi seorang pahlawan, agar warga kembali menjual cabai padanya dengan harga yang sangat murah karena berutang budi oleh pertolongan Juragan Sunar. Sebelum Juragan Sunar mengutarakan niat tersebut, Timbul dan Bowo, supir truk Abah Sufyan, yang sering mengantar pupuk bantuan secara gratis pada warga, sudah lebih dahulu mengadukan perihal yang terjadi sebab teror pocong di desa dengan menceritakan mimpi yang dialami Bowo saat mencari petunjuk di punden desa. Lalu saat sore, Timbul dan Bowo diberi tugas mengawasi kuburan. Jika memang terjadi sesuatu yang mencurigakan agar langsung dilaporkan. Beberapa warga yang mengetahui cerita Timbul dan Bowo sudah bersiap di rumah Lekhan karena akses menuju kuburan sangat dekat. Warga berlari menyusuri jalan, berbekal arit yang biasa digunakan mencari rumput dan pentungan kayu, menyeberangi sungai sesudah Timbul memberitahu kalau ada kegiatan mencurigakan di kuburan desa. Sedangkan salah satu warga melaporkan pada Pak Kades. Seusai dihakimi secara sepihak, ketiga orang suruhan Juragan Sunar diarah ke balai desa dengan wajah babak belur. Pak Kades menginterogasi ketiga orang tersebut. Ketiga orang tersebut mengakui jika Juragan Sunar yang menyuruh, bahkan almarhum Mbak Yuli yang baru meninggal karena terpleset saat mencuci pakaian di sungai pun digunakan untuk meneror warga. Akhirnya atas kesepakatan bersama warga desa, kasus itu dilimpahkan kepada pihak yang berwajib. Dan atas perbuatannya, Juragan Sunar mendekam di balik jeruji untuk beberapa bulan dan semakin dibenci warga desa Sumber. Meskipun aslinya santet tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tapi penuturan orang suruhannya bisa menjadi bukti kuat untuk menuntut Juragan Sunar. Terus nasib Joko, anak penjual gorengan itu gimana? Apa masih telanjang berjalan dengan tawa gilanya? Tanyaku penasaran. Masih, Mbak, katanya Joko gila karena ngencingin punden desa. Jawab Nopi. Oh, Mbak Sapia suka sama Joko ya? Tanya Nopi sambil cengengesan ke arahku.
ngawur aja kamu, sautku seraya melemparkan guling yang sedari tadi kupeluk erat ke arah. Sautku seraya melempar guling yang sedari tadi kupeluk ke arah Nobi. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.